Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Swisti Gayang dengan NPM 022722112287. Saya mahasiswa semester 4 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate. Yang terhormat Bapak Dr. Suhito SEMSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya pada kesempatan kali ini saya dapat mempresentasikan proposal penelitian saya sebagai tugas akhir dari mata kuliah metode penelitian. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Melampaui Batas Tradisional Menjelajahi Dimensi Etika dalam Pengambilan Keputusan Keuangan di Era Digital. Baik, untuk pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. Pengambilan keputusan keuangan telah menjadi bagian integral dari aktivitas bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Tradisionalnya, keputusan keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi dan hukum yang mapan. Namun, dengan berkembangnya teknologi informasi dan transformasi digital, paradigma ini berubah secara fundamental. Perkembangan teknologi keuangan yang cepat, seperti vintage dan blockchain, serta peran kecerdasan buatan atau AI dalam analisis keuangan, telah mengubah cara perusahaan dan individu membuat keputusan keuangan. Di tengah perubahan ini, penting untuk mengakui bahwa pengambilan keputusan keuangan di era digital tidak hanya tentang efisiensi dan profitabilitas semata. Dilema etika semakin muncul, termasuk pertimbangan tentang keadilan, privasi, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi dimensi etika dalam pengambilan keputusan keuangan di era digital. Kemudian, melampaui batas-batas tradisional akan memeriksa bagaimana teknologi informasi dan algoritma kecerdasan buatan mempengaruhi proses pengambilan keputusan keuangan dan bagaimana hal ini berdampak pada aspek-aspek etika seperti keadilan, integritas, dan tanggung jawab. Penelitian sebelumnya telah menyoroti tentang etika dalam konteks teknologi keuangan digital, namun masih ada kesenjangan pengetahuan yang signifikan terkait dengan bagaimana perkembangan ini mempengaruhi keputusan keuangan secara lebih luas. Kemudian untuk rumusan masalah terbagi atas 3. Yang pertama, bagaimana perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan mempengaruhi proses pengambilan keputusan keuangan di era digital. Yang kedua, apa saja dilema etika yang muncul dalam konteks pengambilan keputusan buatan dan teknologi keuangan digital lainnya. Yang ketiga, bagaimana kita dapat memastikan bahwa pengambilan keputusan keuangan di era digital mempertimbangkan prinsip-prinsip etika seperti keadilan, privasi, dan tanggung jawab sosial, serta bagaimana peran regulasi dalam menangani tantangan etika ini. Kemudian, tujuan penelitiannya terbagi atas 4. Yang pertama, untuk memahami dampak perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses pengambilan keputusan keuangan di era digital. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dilema etika yang muncul dalam konteks pengembalian keputusan keuangan di era digital, khususnya terkait dengan penggunaan algoritma kecerdasan buatan dan teknologi keuangan digital lainnya. Kemudian yang ketiga, untuk mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip etika seperti keadilan, privasi, dan tanggung jawab sosial dapat diintegrasikan dalam pengambilan keputusan keuangan di era digital. Yang keempat, untuk menyusun rekomendasi
bagi praktisi, regulator, dan peneliti tentang kerangka kerja regulasi yang tepat untuk mengatasi tantangan etika yang muncul dalam pengambilan keputusan keuangan di era digital. Berikutnya manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang implikasi perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap etika dalam pengambilan keputusan keuangan di era digital. Kemudian yang kedua, untuk membantu organisasi dan individu dalam mengidentifikasi dan mengatasi dilema etika yang muncul dalam konteks keputusan keuangan digital. Yang ketiga, memberikan wawasan bagi regulator dalam merancang kebijakan dan kerangka kerja regulasi yang sesuai untuk mengatur penggunaan teknologi keuangan digital dengan memperhatikan aspek-aspek etika. Yang keempat, menyediakan landasan untuk penelitian lanjutan dalam bidang etika dan keputusan keuangan di era digital, serta memperluas basis pengetahuan tentang hubungan antara teknologi dan etika dalam konteks keuangan. Lanjut tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka, terdapat 4 pokok pembahasan. Yang akan saya bahas pertama yaitu pengambilan keputusan keuangan tradisional. Jadi, pengambilan keputusan keuangan tradisional telah menjadi bagian penting dalam aktivitas bisnis dan kehidupan sehari-hari selama bertahun-tahun. Di masa lalu, keputusan keuangan seringkali didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang mapan, seperti analisis risiko dan pengembalian investasi, serta pada kerangka hukum yang telah ada. Para pemimpin bisnis dan pembuat keputusan keuangan mengandalkan pengalaman, pengetahuan, dan penilaian subjektif untuk mengambil keputusan terbaik bagi perusahaan dan para pemegang saham. Kemudian, metode pengambilan keputusan keuangan tradisional seringkali melibatkan analisis yang komprehensif terhadap data historis, prediksi masa depan, dan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Pada analisis keuangan dan manajer keuangan menggunakan alat dan teknik seperti analisis fundamental, analisis teknikal, dan peramalan keuangan untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan yang berbasis fakta dan informasi. Kemudian, keputusan keuangan tradisional juga cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual dan situasional, seperti kondisi pasar, regulasi industri, dan kebijakan perusahaan. Selain itu, keputusan keuangan seringkali melibatkan pertimbangan etika, terutama dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan dan kepatuhan terhadap norma-norma moral yang diterima oleh masyarakat. Meskipun pengambilan keputusan keuangan tradisional telah terbukti efektif selama bertahun-tahun, perubahan lingkungan bisnis yang cepat, termasuk perkembangan teknologi, informasi, dan transformasi digital, menimbulkan tantangan baru yang memerlukan peninjauan kembali tentang bagaimana keputusan keuangan dibuat dan dimanfaatkan. Yang kedua, transformasi digital dalam pengambilan keputusan keuangan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital, pengambilan keputusan keuangan telah mengalami perubahan yang signifikan. Transformasi digital telah memperkenalkan berbagai alat dan teknologi baru yang memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data keuangan dengan cara yang lebih cepat dan efisien. Selain itu, teknologi keuangan digital seperti fintech, blockchain, dan kecerdasan buatan atau AI telah memperluas kemungkinan dalam pengambilan keputusan keuangan dengan memungkinkan otomatisasi proses,
prediksi yang lebih akurat, dan peningkatan aksesibilitas informasi keuangan. Kemudian penggunaan teknologi keuangan digital dalam pengambilan keputusan keuangan telah mengubah paradigma tradisional, memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat berdasarkan analisis data yang lebih mendalam. Misalnya, penggunaan algoritma kecerdasan buatan analisis risiko keuangan dapat membantu perusahaan mengidentifikasi potensi ancaman atau peluang pasar dengan lebih baik. Sementara platform fintech dapat memberikan solusi yang lebih efisien dalam manajemen kas dan investasi. Namun bersama dengan manfaatnya transformasi digital dalam pengambilan keputusan keuangan juga membawa tantangan baru. Perusahaan harus mengatasi masalah seperti keamanan data, integritas informasi, dan bias algoritma agar dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil berbasis pada data yang akurat dan dapat dipercaya. Selain itu, perubahan ini juga menimbulkan pertanyaan etika yang penting, terutama terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan, keadilan dalam akses dan distribusi sumber daya keuangan, dan dampak sosial dari keputusan keuangan yang diambil secara otomatis oleh algoritma. Kemudian yang ketiga, etika dalam konteks keuangan dan teknologi. Etika dalam konteks keuangan dan teknologi merupakan isu yang semakin relevan di era digital saat ini. Seiring dengan kemajuan teknologi keuangan seperti blockchain, fintech, dan kecerdasan buatan, muncul pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana teknologi ini mempengaruhi prinsip-prinsip etika yang mendasari pengelolaan keuangan. Etika dalam konteks keuangan mencakup berbagai aspek seperti transparansi, integritas, tanggung jawab sosial, dan keadilan. Salah satu perhatian utama terkait etika dalam keuangan dan teknologi adalah masalah privasi dan keamanan data. Dengan semakin banyaknya data keuangan yang disimpan dan diproses secara digital, perlindungan data pribadi dan keuangan menjadi semakin penting. Pelanggaran privasi dan kebocoran data dapat memiliki konsekuensi menjadi serius baik bagi individu maupun perusahaan, sehingga perlunya kerangka kerja etika yang kuat untuk mengatur penggunaan dan perlindungan data keuangan. Selain itu, terdapat juga pertimbangan etika terkait dengan aksesibilitas dan inklusi keuangan. Meskipun teknologi keuangan digital dapat meningkatkan aksesibilitas ke layanan keuangan, terdapat risiko bahwa kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan dapat disampingkan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam distribusi sumber daya keuangan dan tanggung jawab sosial dalam memastikan bahwa solusi keuangan digital dapat dinikmati oleh semua orang tanpa diskriminasi. Kemudian yang keempat, keterkaitan antara etika dan pengambilan keputusan keuangan di era digital. Dalam keterkaitan antara etika dan pengambilan keputusan keuangan di era digital terbagi atas 4 poin. Yang pertama, peningkatan aksesibilitas dan transparansi. Salah satu temuan utama adalah bahwa transformasi digital dalam pengambilan keputusan keuangan telah meningkatkan aksesibilitas dan transparansi informasi keuangan. Teknologi keuangan digital seperti aplikasi fintech dan platform online telah memungkinkan individu untuk mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah, memungkinkan inklusi keuangan yang lebih luas. Selain itu, teknologi blockchain telah memperkenalkan tingkat transparansi yang lebih tinggi dalam transaksi keuangan dengan menunjukkan pencatatan transaksi yang tak terubah dan terdistribusi secara luas.
Kemudian poin yang kedua, tantangan privasi dan keamanan data. Namun, temuan lainnya menunjukkan bahwa transformasi digital juga menimbulkan tantangan baru terkait dengan privasi dan keamanan data. Dengan semakin banyaknya data keuangan yang disimpan dan diproses secara digital, terdapat risiko bahwa data sensitif dapat disalahgunakan atau dicuri. Hal ini menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dan keuangan serta kebutuhan akan regulasi yang ketat untuk melindungi privasi pengguna. Kemudian yang ketiga, penggunaan algoritma dan bias. Temuan lainnya mengindikasikan bahwa penggunaan algoritma dan bias algoritma dapat memiliki kecenderungan untuk membuat keputusan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu jika tidak dirancang dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan etika dalam pengembangan dan implementasi algoritma kecerdasan buatan untuk meminimalkan risiko bias tersebut. Kemudian poin yang keempat, dampak sosial dan lingkungan. Terakhir, temuan juga menyoroti dampak sosial dan lingkungan dari informasi digital dalam keuangan. Meskipun teknologi keuangan digital dapat memberikan manfaat dalam hal efisiensi dan aksesibilitas, ada juga konsekuensi sosial dan lingkungan yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, penggunaan energi yang tinggi dalam operasi teknologi blockchain dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan, sementara eksklusi keuangan dari kelompok-kelompok tertentu dapat memburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam pengembangan teknologi keuangan digital. Lanjut pada metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu desain penelitian. Untuk desain penelitian terbagi atas 4 poin pembahasan. Yang pertama, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang dimensi etika dalam pengambilan keputusan keuangan di era digital. Desain penelitian yang tepat sangat penting. Pertama-tama, pendekatan kualitatif akan menjadi landasan utama dalam desain penelitian ini, dengan fokus pada pemahaman mendalam dan kontekstual. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dan pengalaman terkait dengan etika dalam konteks keuangan dan teknologi. Poin yang kedua, metode pengumpulan data yang beragam akan digunakan dalam desain penelitian ini. Wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci seperti manajer keuangan, analisis keuangan, dan praktisi fintech akan memberikan wawasan yang berharga tentang pandangan dan pengalaman mereka terkait dengan dilema etika dalam pengambilan keputusan keuangan di era digital. Selain itu, analisis konten dokumen seperti laporan keuangan, peraturan industri, dan panduan etika perusahaan akan membantu dalam memahami konteks institusional yang mempengaruhi praktik etika dalam pengambilan keputusan keuangan. Kemudian poin yang ketiga, pendekatan etnografis juga akan dimasukkan dalam risiko penelitian ini. Observasi langsung terhadap praktik dan interaksi dalam lingkungan organisasi akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana etika diimplementasikan dalam pengambilan keputusan keuangan sehari-hari. Dengan mengamati proses secara langsung, peneliti dapat mengidentifikasi pola perilaku, nilai-nilai, dan norma yang mempengaruhi keputusan keuangan di era digital. Kemudian poin yang keempat, pendekatan partisipatif
interaktif akan menjadi elemen penting dalam desain penelitian ini. Melibatkan para pemangku kepentingan seperti praktisi keuangan, regulator, dan akademisi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan interpretasi penelitian akan memastikan bahwa hasil penelitian relevan dan dapat diterapkan dalam konteks praktis. Lanjut, kolaborasi antara pemangku kepentingan juga dapat membantu dalam mengidentifikasi solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk tantangan etika dalam pengambilan keputusan keuangan di era digital. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data terdapat wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Untuk pengumpulan data akan digunakan untuk mendapat pemahaman yang mendalam tentang dimensi etika dalam pengambilan keputusan keuangan di era digital. Pertama, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama seperti manajer keuangan, analisis keuangan, dan praktisi teknologi keuangan akan dilakukan. Wawancara ini akan memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pemikiran mereka tentang dilema etika yang mereka hadapi dalam pengambilan keputusan keuangan di era digital. Selain wawancara, observasi langsung dilakukan untuk memahami praktik dan interaksi yang terjadi dalam konteks keuangan digital. Observasi ini dapat dilakukan secara langsung di tempat kerja atau melalui pengamatan online terhadap interaksi dan transaksi keuangan yang terjadi dalam platform digital. Observasi ini akan memberikan wawasan yang lebih langsung tentang bagaimana etika diimplementasikan dalam praktik sehari-hari dalam pengambilan keputusan keuangan. Selain teknik kualitatif, analisis dokumen juga akan menjadi komponen penting dalam pengumpulan data. Dokumen-dokumen seperti laporan keuangan, peraturan industri, panduan etika perusahaan, dan dokumen kebijakan akan dianalisis untuk memahami konteks institusional yang mempengaruhi praktek etika dalam pengambilan keputusan keuangan. Analisis dokumen ini akan membantu dalam mengidentifikasi kerangka regulasi, norma-norma industri, dan nilai-nilai organisasi yang memandu pengambilan keputusan keuangan. Kemudian pendekatan partisipatif akan digunakan dalam pengumpulan data dengan melibatkan pemangku kepentingan utama seperti praktisi keuangan, regulator, dan akademisi dalam proses penelitian. Diskusi kelompok dan forum partisipatif akan diselenggarakan untuk memfasilitasi pertukaran gagasan dan pandangan antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan keuangan di era digital. Partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam proses penelitian akan memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan bagaimana perspektif dan kepentingan yang relevan. Kemudian yang ketiga, proses analisis data. Proses analisis data terbagi atas 3. Yang pertama, analisis konten akan digunakan untuk memeriksa dan mengevaluasi dokumen-dokumen seperti wawancara, transkripsi observasi, dan dokumen kebijakan. Proses ini akan melibatkan pengidentifikasian dan pengkodean unit-unit informasi yang relevan yang berkaitan dengan dimensi etika dalam pengambilan keputusan keuangan di era digital. Hasil analisis konten akan membantu dalam mengungkapkan pola-pola, tema-tema, dan tren-tren yang muncul dari data kualitatif yang terkumpul. Kemudian yang keempat, kerangka etnografis. Kerangka etnografis dalam penelitian ini akan membantu memahami praktik, nilai-nilai, dan norma-norma yang mendasari pengambilan keputusan keuangan di era digital beda dalam data. Baik, itulah presentasi proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua
yang masih menyempatkan diri untuk menonton video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Swisti Gayang pamit undur diri. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.